Bab 1252. Keberuntungan atau perangkap. Jangan sembunyi lagi, mari kita menarik perhatian Ice Phoenix, agar bisa menciptakan kesempatan bagi Eric Kin. Ye Zun berkata lalu tatapan mata dengan si Brewok. Si Brewok pun mengerti maksudnya, aura mereka berdua langsung meledak, terbang ke langit. Mereka berdua terus berputar, aura mereka berdua perlahan-lahan menyatu, berubah menjadi badai tornado berwarna keemasan dan menghajar semua serangan salju dari berbagai arah, mendekati ke arah Ice Phoenix, seolah-olah ingin menyerangnya. Ice Phoenix berteriak amarah, Ye Zun mereka berdua pun berhasil menarik perhatian dia. Ayo, kita juga menyerang. Louis Su, Ava Yue dan Noah Yuan pun dari berbagai arah menyerang, membuat Ice Phoenix tidak ada kesempatan untuk menghindar. Sisa roh di saat ini, sudah sangat emosi, kehilangan akal sehatnya, sudah tidak memedulikan di atasnya ada bara api biru yang pelan-pelan melayang turun. Dan di saat bara api berada puluhan meter dengan Ice Phoenix, bara api pun bergoyang berubah menjadi bayangan Eric Kin. Tangan memegang pedang Qingtong, Eric Kin menyerang ke bawah. Setelah memerhatikan kondisi di atasnya, Ice Phoenix langsung mengangkat kepalanya, matanya memerah menyembur aura dingin ke arah Eric Kin. Sumber kehidupan Ice Phoenix adalah gas dingin, semua daerah yang ditiup, bahkan dimensi Sunya pun membeku. Tetapi serangan balik dari Ice Phoenix sudah terlambat. Di semua tatapan orang, Eric Kin menggerakkan badannya, berhasil menghindari gas dingin ini, tiba di depan hadapan Ice Phoenix. Di waktu bersamaan pedang Qingtong ditusuk dengan kuat ke bawah, di permukaan pedang muncul dua macam bara api berwarna biru dan bara api berwarna hitam gelap. Ini pemahaman yang didapatkan Eric Kin setelah memahami teknik jari Raja Api. Pedang Qingtong sebagai wadah, bersamaan menyatukan dua macam api suci, api biru dan api keabadian super. Serangan demikian, meskipun tidak sehebat jurus jari Raja Api, tapi juga bisa menguras banyak tenaga musuh. Mati sana! Eric Kin berteriak, pedang Qingtong dengan kuat ditusuk ke kepala Ice Phoenix. Ciprat! Raga dari Ice Phoenix awalnya hanya perkumpulan cairan darah, bukan raga dari binatang suci yang sebenarnya, daya tahan masih tidak begitu kuat. Oleh karena itu, di bawah gabungan dua api suci, pedang Qingtong bagaikan memotong tahu, langsung menusuk ke dalam kepala Ice Phoenix. Bara api yang membara membuat pedang semakin tajam, langsung membelah kepalanya. Terdengar suara teriakan tragis Ice Phoenix, badannya terus meronta. Dia hanya merasakan kerohaniannya sangat sakit, dua bara api ini terus membakar kerohaniannya, membuat dia takut bercampur panik. Hawa dinginnya kembali merambat keluar, bayangan Eric Kin pun kembali bergoyang, terbang ke arah jauh. Bagaimana? Ye Zun dan si Brewok sudah pusing 7 keliling, untung saja berbeda dengan pertama kalinya, tidak langsung muntah keluar. Saat ini badai tornado juga berakhir, mereka pun terbang kembali ke sisi Eric Kin. Ice Phoenix yang ditusuk dengan pedang Qingtong di kepalanya, terus meronta ingin bebas mengeluarkan api suci ini, tapi dua bara api ini malah semakin membara, akhirnya seluruh badan Ice Phoenix pun terbakar habis oleh bara api ini. Hawa dingin yang ada di sekitar akhirnya menjadi panas, raga Ice Phoenix pelan-pelan berubah menjadi ilusi, akhirnya sisa roh pun ditebas oleh pedang Qingtong, berubah menjadi bentuk sebenarnya. Berhasil. Eric Kin pun menghela napas, lalu menjulurkan tangan menangkap segumpal cairan darah ini dan dibungkus dengan reiki. Setelah itu, memasukkan cairan darah ini ke dalamnya peralatan khusus yang diberikan oleh Master Istana Es kepadanya. Kali ini, dua macam benda yang dibutuhkan oleh Vinola Su, dirinya sudah mendapatkannya. Meskipun berikutnya mendapatkan efek buruk dari roh es, dirinya juga ada cara untuk mengatasinya. Terima kasih semuanya. Eric Kin pun mendarat, berkata terhadap Louis Su mereka. Saudara Kin, aku merasa kami juga tidak membantu sama sekali. Ice Phoenix ini jika hanya kamu sendiri juga bisa menyelesaikannya.
kata Louis Su dengan tersenyum jelek. Ini bukan menjilat-jilat, melainkan dari lubuk hati. Mereka selain menarik perhatian Ice Phoenix, juga tidak melakukan hal lain lagi. Kalian juga banyak menguras tenaga. Ini ada pil mujarab. Bagaimana menunggu tenaga sudah terkumpul kembali baru pergi mencari sumber energi? Erikin tersenyum lalu membagikan beberapa botol pil mujarab kepada Louis Su mereka. Dari tatapan Louis Su muncul kecurigaan, namun juga tidak berkata apapun. Mereka pun duduk bersila, Reiki pun dengan cepat kembali normal. Semuanya, aku merasa sumber energi ini belum tentu paling berharga, melainkan darah segar binatang suci ini sangat sulit didapatkan. Bagaimana kalau kita bekerja sama, mencari darah segar binatang suci lainnya? Erikin memberi saran. Louis Su semakin bingung, dia menggelengkan kepala. Saudara Qin, kamu sebenarnya ingin mengatakan apa? Katakan saja, tidak perlu basa-basi, kamu sudah menolong nyawa Ava, aku percaya dengan kamu. Iya, aku juga merasa sedikit aneh. Kultivasi aku paling rendah di sini. Saat membunuh Ice Phoenix, sebenarnya juga tidak membutuhkan aku, kata Noah Yuan dengan tersenyum paksa. Meskipun kamu tidak pernah menolong aku, tapi Ye Zun dan si brewok pernah menyelamati aku. Ada masalah apa? Katakan saja. Betul, Erikin, setelah masuk ke lembah, aku merasa kamu aneh sekali. Dari tadi terus menghalangi kamu pergi mencari sumber energi. Jangan-jangan sumber energi ini ada masalah. Di antara semua orang yang ada di sini, Ye Zun paling banyak berkontak dengan Erikin dan paling mengerti sifat dari Erikin. Dia mengerutkan kening, mengerti Erikin tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Aku merasa sumber energi bahkan Winner ini ada masalah. Oleh karena itu aku tidak ingin mengambilnya, dan juga tidak berharap kalian terjerat dalam bahaya ini, kata Erikin sambil menghela napas panjang. Aku merasa, tempat ini adalah sebuah perangkap yang dibuat khusus untuk membunuh kultivator. Semua orang mendengar perkataan ini, langsung terkejut. Lembah yang memiliki sumber energi ini, mereka merasa adalah sebuah tempat keberuntungan yang sangat besar, malah dibilang menjadi tempat berbahaya oleh Erikin. Louis Su juga mengerutkan kening. Dia juga sangat mempercayai Erikin, tetapi setelah berpikir ulang, dari awal sampai sekarang, dirinya juga tidak merasa keanehan dalam sepanjang perjalanan ini. Noah Yuan juga menoleh, dengan muka penuh kebingungan. Ada banyak alasan, tapi semua ini hanya tebakan aku sendiri. Sebelum ada orang yang bisa mengambil sumber energi ini, pasti tidak bisa membuktikan benda ini ada masalah. Erikin menatap semua orang dan berkata, aku akan mengatakan pemikiran aku, kalian membuat keputusan sendiri. Cepat kamu katakan, aku sudah tidak sabar mendengarnya, kata Ye Zun yang mulai kehilangan kesabaran. Pertama, Winner total mencari berapa orang? Kata Erikin. Bukannya kita ini, jawab Noah Yuan dengan bingung. Bukan, yang aku katakan orang yang langsung berhubungan dengan Winner, kata Erikin. Aku, Noah Yuan, Tuan Yun seharusnya iya juga, ditambah dengan wanita yang berpedang ditambah dengan 2 kultivator pria, kata Louis Su mengerutkan kening. Salah, 2 kultivator pria itu kelihatan tidak akrab, tapi aura mereka sangat dekat, seharusnya sengaja menyamar menjadi teman yang tidak saling kenal, kata Ava Yue. Ada 5 orang. Louis Su berkata, ini bertanda apa? Erikin juga tidak menjelaskan, mengambil sebuah ranting lalu menggambar sebuah gambar di tanah. Ini peta 5 elemen. Semua orang pun mengetahui apa yang digambar oleh Erikin. Ini adalah gambar karakteristik 5 elemen, membuat mereka semakin bingung, ini ada hubungan apa dengan Winner dan lembah gunung ini. Erikin pun lanjut menggambar, di setiap posisi peta 5 elemen, menuliskan nama mereka satu persatu. Seiring nama yang ditulis bertambah, ekspresi Louis Su, Noah Yuan dan semua orang pun berubah. Karena mereka berlima,
kebetulan melambangkan sumber energi 5 elemen ini. Dan mereka adalah orang yang langsung dicari oleh Winner. Saat wanita ini masuk ke dalam pusaran badai tornado, saat dia menyelamatkan diri sendiri, aku merasakan sumber energi elemen logam. Aku juga sering bertarung dengan Tuan Yun, bisa memastikan dia adalah sumber energi elemen api. Kultivator lainnya, setelah aku mengamati, kemungkinan 80% adalah sumber energi elemen air, kata Erikin dengan yakin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.